Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Babah nina wa memamam ali-ali sibiabis dimanapun umu berada, pada kesempatan kali ini kami generasi Kabupaten Seram Bagian Timur akan berdialog dengan tema dialog pilkada persaudaraan. Tujuan katong punya dialog ini tokoh masyarakat, yaitu Bapak Hasan Patikupang. Mungkin beliau bisa memberikan pencerahan kepada katong semua, terkhususnya katong masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur dalam hal menghadapi polemik politik yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur. Langsung saja, waktu dan tempat kita persilakan kepada Bapak Hasan Patikupang. Alhamdulillah, malam ini malam yang berbahagia ya untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan malam ini adalah malam pencerahan terutama, dan insya Allah ke depan juga akan bisa saling silaturahmi seperti ini, sehingga apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Kita masuk ke era demokrasi langsung itu, kata orang-orang Sunda itu bahwa ada 3 hal yang kita harus miliki. Pertama, itu kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang di atas rata-rata. Kedua, kita harus memiliki latar belakang ekonomi yang agak memadai. Dan yang tak kalah penting itu adalah agama yang kita miliki ini. Kita harus memahami agama secara baik dan utuh. Kalau 3 faktor ini kita miliki, insya Allah pilkada dimanapun tetap baik, jalan yang baik. Kita generasi baru ini kita berpikir yang positif, sehingga ke depan itu walaupun yang sudah berlalu seperti itu, tapi ke depan sekarang dan ke depan itu tidak boleh seperti itu lagi. Misalnya pilkada yang kita alami yang lalu-lalu itu kan ya banyak yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, sampai ke tingkat agama pun hancur. Jadi gitu. Jadi kita tidak boleh lagi untuk mengulang hal-hal seperti itu. Kita hidup bersama, apalagi kan semua Islam, tidak boleh Islam itu satu mengikut yang lain kan. Jadi hiduplah seperti apa kata orang bijak itu, seperti madu lebat ya, supaya ya tidak boleh menyakiti atau punya saudara yang lain. Mungkin itu sementara. Baik, saudara sekalian, itulah dari Bapak Hasan Patikupang selaku tokoh masyarakat yang mengundang malam ini. Beta tangkap dari penyampaian Pak Hasan Patikupang tadi, ya katong minimal yang sudah terjadi biarlah terjadi. Sekarang katong buka lembaran baru agar menatah Kabupaten Seram Bagian Timur ini dengan cara berpolitik yang memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja beta persilakan kepada teman-teman mahasiswa yang kemudian saat ini malam ini katong undang Ketua Umum IGEMAS, Ikatan Pemuda Generasi Maskaro. Langsung saja kepada Saudara Rudi Rumah 3, waktu dan tempat beta persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melihat dinamika politik yang terjadi di SBT saat ini, bahkan yang terjadi yang pernah alami di masyarakat, ada beberapa hal yang memang harus difokuskan oleh terutama para kandidat dan kemudian para tim sukses, yaitu bagaimana memberikan pemahaman politik yang baik kepada masyarakat, sehingga dinamika-dinamika yang terjadi yang telah berlalu seperti mungkin di tahun 2010, 2015 itu harapannya agar tidak lagi terjadi di tahun 2020. Maka lewat momentum 2020 ini harapannya agar menciptakan politik yang sehat, menciptakan demokrasi yang sehat, sehingga kita memberikan contoh kepada generasi yang akan datang bahwa SBT ini hidup orang bersaudara dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Mungkin dari saya seperti itu.
waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ketua Umum Gemas yang sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Intinya penyampaian daripada Ketua Umum Gemas ini, kita merawat kita punya tali persaudaraan yang dimana SBT ini kita harus ubah dengan cara berpolitik, cara-cara lama itu kita delete daripada kita punya cara kehidupan itu. Oke, langsung saja yang kedua, beta persilakan kepada Saudara Muhammad Umar Al-Katiri untuk memberikan pencerahan buat kita semua tentang pilkada yang ada di Kabupaten Seram ini. Demikian, karena melihat Katong punya kondisi di Kabupaten SBT saat ini dengan momentum pilkada, tentunya Katong tidak mau seperti yang tadi juga disampaikan, persepsi atau paradigma berpikir berpolitik yang diwarisi, memang menurut Katong adalah suatu hal yang tidak salah tetapi itu kekeliruan. Sehingga Katong tidak mau terjerumuskan Katong punya diri ke dalam hal sedemikian, maka Katong hadir untuk bagaimana memberikan solusi atau gagasan Katong untuk senantiasa pilkada ke depan ini mampu melahirkan yang sesuai dengan Katong punya tema tadi itu, pilkada melahirkan cinta di antara Katong sesama basudara. Ya, beta rasa teman-teman yang ada di sini yang tadi juga disampaikan oleh Ustadz Acan tadi bahwa tidak sampai di sini Katong punya komik seperti ini, tapi insya Allah akan berkelanjutan untuk memberikan pencerahan kepada khalayak agar sebenarnya politik itu suatu seni, begitu, suatu seni, kemudian suatu ilmu pengetahuan yang mulia, sehingga perlu dipelajari dengan baik, perlu dipahami dengan baik, sehingga melahirkan itu yang tadi kita maksudkan dengan cinta di antara sesama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara soal pilkada Kabupaten Seram bagian Timur, baik itu waktu tahun sebelumnya maupun yang saat ini, menarik sebenarnya. Saya lihat waktu beberapa hari akhir-akhir ini ada generasi-generasi yang punya pola pikir yang sangat-sangat merusak pola pikir masyarakat yang sudah memantau media sosial, baik itu ujar kebencian, kemakian, itu sebenarnya tidak boleh. Sebagai generasi yang punya intelektual, seharusnya kita lebih berpikir yang sehat. Bagaimana kita harus mengarahkan masyarakat ke hal-hal yang baik, mengolah pola pikir masyarakat, sehingga masyarakat itu jangan terjerumus ke dalam dunia politik yang tidak sehat, sehingga masyarakat itu punya hidup yang tentram. Jangan kita hadirkan momentum politik itu sebagai salah satu yang dapat mengakibatkan masyarakat itu saling bermusuhan. Itu tidak boleh. Karena kita ini harus sebagai generasi harus mengajak masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi. Sebagai untuk pilkada kali ini di Kabupaten Seram bagian Timur, sebagai generasi muda dari Kecamatan Kilmuri, saya himbaukan kepada seluruh tokoh-tokoh politik yang ada di Kabupaten Seram bagian Timur, baik itu dari tim suksesnya yang mulai dari paslon nomor 1 sampai nomor 3, itu harus ketika menyampaikan ke masyarakat bahwa visi misinya begini, itu harus sesuai, itu harus memberikan beban moral kepada masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat agar jangan satu sama lain mengalami kehancuran seperti bertengkar sampai membawa hal tersebut ke keagamaan, misalnya tidak sholat, misalkan dari imam juga berperan ke dalam politik, akhirnya terjerumus juga mereka tidak sholat. Itu sebenarnya tidak boleh. Sebagai generasi muda yang punya pikiran yang sehat, mari kita memberikan moral pengetahuan kepada masyarakat. Jangan ada ujar kebencian gitu. Paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu harus berat tali silaturahmi. Jangan ada yang terpisah. Itu saja. Oke, terima kasih. Itu yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja beta berikan kesempatan kepada Dinda yang luar biasa juga. Tapi mungkin di efisiensi waktunya agar ketong semua bisa berdiskusi kembali toh. Oke. Ya.
Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator terbaik yang Ambon dan yang betul hormati selaku guru kepada kami semua, yaitu Pak Dr. Syarifudin dan Ustaz Hasan. Terima kasih. Nah, melihat fenomena yang terjadi di tahun yang lalu terkait dengan politik SBT yang begitu panas, menjadi dinamika yang menjadi bentrok antara sesama kekeluargaan, baik itu desa maupun dusun menjadi bentrok. Mengingat karena apa? Satu, melemahnya pengetahuan kita mengenai demokrasi itu seperti apa. Nah, kita harus mengetahui demokrasi itu seperti apa. Dan implementasi atau cara-cara yang dilakukan kepada masyarakat seperti apa. Dan saya mengingatkan kepada Bawaslu supaya sebelum demokrasi itu dilaksanakan harus diadakan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pilkada itu harus seperti ini. Nah, itu supaya masyarakat itu lebih memahami pilkada, supaya jangan kita tidak menginginkan hal yang menjadi problematika dalam berdemokrasi. Paparan penjelasan dari ketemu punya teman-teman mahasiswa ini, ada yang tegang, ada yang lembut. Mungkin ini bagian daripada dong punya keresahan, Pak saudara sekalian. Jadi sebenarnya ketemu diskusi lepas saja. Nah, ini yang ketemu tunggu-tunggu ini. Bagaimana pandangan akademisi melihat politik yang terjadi di Kabupaten Seram bagian timur ini? Mungkin dari sisi Hasan Keilmuan ketemu sudah saya bisa ragukan lagi beliau ini. Mungkin dia punya trik-trik untuk bagaimana membangun Kabupaten Seram bagian timur ini dengan cara berpolitik yang sebenarnya itu langsung saja ketemu dengar. Oke, kepada Ustaz Beta silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara semua di mana saja berada, khususnya para kontestan yang sedang mengadu pikiran. Jadi malam ini nih ketong mempertengkarkan ide, mencari ide, sebagaimana pesan dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Kalau demokrasi kita Pancasila berarti dasarnya harus bertuhan, harus menghargai kemanusiaan, harus bersatu, harus bermusyawarah menuju keadilan. Itu prinsip dalam berpolitik, itu ideologi dalam berpolitik, namanya demokrasi Pancasila. Tapi sebelum itu, secara normatif politik itu Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah katakan begini, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu. Jadi Allah menggunakan kalimat ya ayuhan nas, hai sekali manusia. Kenapa? Kenapa Allah tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas, hai sekali manusia, karena yang berpolitik itu ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Maksud tidak beriman dan tidak beriman itu adalah kadar politik imannya masih kurang, sehingga dia jadikan politik itu perpecahan. Nah, salah satu tema kita seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, bahwa pilkada SBT kali ini kita ingin menyuguhkan pilkada cinta. Kalau cinta yang berbicara, kalau cinta yang berdiskusi, maka persaudaraan itu tujuan utama, bukan perpecahan jadi alat untuk memenangkan suatu kontestasi, tapi yang bagaimana merajut cinta itu sebagai cita-cita bersama, tujuan bersama. Karena ketika masyarakat berkelahi, berpecah, itu juga bagian bisa melumpuhkan ketemu punya cita-cita. Nah, bagaimana Seram bagian timur itu bisa menjawab era 4.0? Bagaimana SBT mampu menjawab gerakan pembangunan di masa global, bertarung di dunia global? Dia bisa aktif dan bisa ikut andil dalam percabulan politik dunia global
baik itu di daerah-daerah, provinsi maupun nasional. Itu harus disiapkan dari sekarang. Makanya ketika SBT mampu menampilkan citra politik yang paling sehat dan dia bisa menjadi teladan di antara kabupaten-kabupaten lain, maka SBT akan terukir dalam sejarah Indonesia citra politik terbaik dan terindah. Masya Allah. Itu tujuan Ketong yang ingin capai dalam diskusi kali ini. Sehingga dengan demikian, tadi saya katakan, pertama kalau dari sisi normatif, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ketong ini diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Satu bahasa, perbedaan suku, tapi kita bersatu dalam bahasa Indonesia. Banyak suku di SBT, banyak desa, banyak kecamatan, tapi tujuan kita bagaimana merindukan SBT syair bersandi takwa itu. Bagaimana orang SBT itu sudah menjadi pilar persaudaraan, pilar persatuan. Sehingga selama ini yang orang pilkada itu orang takut, tapi SBT mampu hadir sebagai pilkada yang berbasis cinta. Cinta pada apa? Cinta, misalnya contoh, beta berikan, misalnya sebelum pilkada itu semua kandidat-kandidat berdiri. Saudara-saudara semua, kamu ini, katong semua tiga ini sama saja semua. Yang penting katong ini tiga ini menjadi putra terbaik SBT. Persoalan pilihan katong berbeda, tapi itu persoalan hati nurani. Siapa saja itu, katong semua jadi para pendukung semua. Jangan bikin gerakan tambahan yang merusak masa depan SBT, tapi bagaimana gerakan-gerakan produktif yang harus muncul dari generasi pemuda, pendukung-pendukung, itu semua ketong akan menuju pada politik kebahagiaan, politik kebersamaan, politik cinta yang ketong ingin capai. Kalau itu menjadi tujuan bersama, berarti politik itu jadi kebahagiaan. Seorang yang tegang, maksudnya politik, wah ini menang kasing, kalah kasing. Kalau persoalan ini menang nanti ini bagaimana? Itu yang ketong hindari. Lalu kemudian Allah katakan lita'arafu, ketong harus saling kenal mengenal. Dia ini punya program kita kenal, ini program kita kenal, siapapun kita kenal, tujuannya apa? Karena politik itu tujuannya adalah bagaimana kekuasaan itu bisa berfungsi maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan. Itu tujuan politik itu seperti itu. Mau belajar politik dimanapun, tujuan politik adalah menata kekuasaan, menata pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itulah yang harus kita jaga. Kalau itu tujuannya, berarti tidak boleh ada yang dilukai di negeri ini. Tidak ada yang harus dilukai di negeri kita Watunusa. Karena negeri kita Watunusa adalah negeri yang bersaudara, sama-sama Islam. Masa sama-sama Islam beda politik bisa bertengkar? Berarti ilmu politik kita perlu diperbaharui. Kita sudah yang dulu yang politik gontok-gontokan, politik perpecahan di antara kampung, itu sudah ketong delete. Kita bangun citra politik yang lebih baru sehingga SBT bisa menjadi contoh, jadi teladan, menyuguhkan suasana politik indah, nyaman, sebagaimana tujuan kita. Bagaimana SBT bisa sampai pada level baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang dirahmati, negeri yang disayangi Allah. Karena apa? Allah bilang begini, ketika negeri itu bertakwa kepada Allah, minal barakati ila samai wal ardh. Allah akan turunkan berkahnya dari langit dan perut bumi ketika mereka bersatu, ketika mereka beriman. Nah politik seperti ini yang harus ditradisikan kepada gerakan-gerakan generasi muda. Jangan politik pecah belah, itu warisan Belanda, warisan kolonial. Politik pecah belah itu warisan kolonial. Kalau dia warisan kolonial berarti hitam. Sebagai orang yang berjiwa demokrasi Pancasila tidak boleh mewarisi itu ke generasi muda. Sucikan gerakan pemikiran generasi muda. Sucikan pemuda SBT supaya generasi politik kali ini itu adalah generasi politik yang berbasis cinta. Ketika itu menjadi kesepakatan, maka tidak mustahil SBT akan mendapat prestasi dan prestise yang mampu memberikan teladan citra politik terbaik di Indonesia. Saya kira seperti itu.
Oke, Pak saudara sekalian, itulah tadi Ketong punya pengantar tadi. Mungkin Ketong dengar keresahan dari teman-teman semua. Ketong masuk pada Ketong punya inti diskusi pada malam hari ini. Malam hari ini beta sudah siapkan beberapa pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya. Oke, langsung saja beta bertanya kepada Ketua Umum IGEMAS. Bagaimana gambaran pilkada di Kabupaten Seram bagian timur saat ini? Oke, langsung saja Ketua, beta persilakan. Baik moderator, terima kasih atas waktunya. Melihat gambaran pilkada selama ini di Kabupaten Seram bagian timur, yang dimana sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada dinamika yang memang seharusnya sudah tidak lagi untuk kita praktekkan saat ini. Dimana saat ini kita harus bagaimana memberikan demokrasi yang baik, memberikan pemahaman politik kepada masyarakat sehingga Kabupaten Seram bagian timur bisa menjadi kabupaten yang menjadi kabupaten teladan di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Maluku dengan menciptakan demokrasi yang sehat, demokrasi yang bersih, demokrasi yang jauh dari fitnah, memfitnah, kemudian generasi yang penuh dengan cinta. Masya Allah, luar biasa sekali itu masih. Aku saya kembalikan kepada moderator. Jadi Ketua IGEMAS punya penjelasan tadi ditutup dengan politik cinta. Beta cukup terharu dengan kata cinta. Jadi memang politik cinta itu harus Ketong aplikasikan dalam Ketong kehidupan sehari-hari agar tidak ada tendensi kebencian, begitu toh? Oke. Yang kedua beta persilakan kepada Pak Doktor untuk memberikan gambaran tentang bagaimana gambaran politik pilkada di Kabupaten Seram bagian timur saat ini dari sisi akademis. Mungkin kita dengar dulu dah. Oh, dari teman-teman mahasiswa dulu. Oh iya, Anak muda, karena mereka ini pelopor politik cinta. Iya. Silakan. Oke, mungkin dari sini ya. Tertib. Oke. Silakan tertib. Oke, baik. Ya. Bagaimana? Gambaran Bagaimana ente punya gambaran pilkada Selama di ini. Kabupaten Seram bagian timur Sudah saat tadi ini? itu. Tapi politik cinta itu apa? Bagaimana generasi muda harus bagaimana? Menciptakan politik cinta. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya yang tak berhenti-hentinya untuk kita berdiskusikan demi politik yang sekarang ini di SBT. Nah, melihat apa yang terjadi, politik sekarang ini di SBT semua lagi demam panas, menjadi salah satu problem kepada pemuda maupun masyarakat kita. Jadi ketika terjadinya pilkada, maka sudah selesai dari pilkada itu, jangan lagi terjadi kebencian antara sesama masyarakat. Betul. Karena ini kita adalah bersaudara. Dan bagaimana ketika selesai politik itu kita menciptakan momentum baru di situ supaya bagaimana kita bisa makan patita bersama sama masyarakat. Karena pernah saya mengutip salah satu perkataan dari mantan gubernur kita, yaitu Bapak Arben Arhal mengatakan bahwa potong di kuku, rasa di hati, sagu selempung dibagi dua. Masya Allah. Nah, itu ibaratkan kita di dalam satu perahu untuk menuju satu titik, yaitu titik kemakmuran, kedamaian. Nah, bagaimana beta minta kepada masyarakat SBT ini ketika selesai politik itu menciptakan momentum yang baru, bagaimana ketika kandidat itu selesai dari pilkada itu melaksanakan momentum baru, yaitu mari kita sama-sama makan patita supaya jangan ada terjadi kebencian antara sesama. Betul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, lanjut. Lanjut kepada saudara Kisman Oriti yang punya wilayah jurnalis. Oke, baik, terima kasih ya. Bicara soal pilkada yang ada di Kabupaten Seram bagian timur sangat menarik ya. Karena saya pantau saat ini perkembangan pilkada yang sementara dilaksanakan itu sangat berbahaya. Yang saat ini beredar di media sosial ya. Kalau di kalangan masyarakat saya belum tahu, tapi di kalangan media sosial saat ini sangat ganas. Baik itu saling memfitnah, saling
memakian, itu sebenarnya sebagai generasi tidak boleh. Kita harus memberikan narasi-narasi, pikiran-pikiran yang sehat, tulisan-tulisan yang sehat di media sosial, sehingga bisa memberikan pola pikir masyarakat maupun orang yang selalu mengikuti di media sosial itu lebih baik. Menciptakan politik yang sehat. Politik yang sehat sudah barang tentu. Kita sebagai generasi maupun pemuda yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur harus memberikan tanggung jawab penuh. Sebagai pemuda harus memberikan tanggung jawab penuh, memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur agar selalu tetap memberikan bersatu dan jangan saling bercerai-berai. Artinya selalu bersatu dalam melaksanakan segala sesuatu, menciptakan politik yang damai, indah, dan sehat. Karena politik jangan kita terlalu berpikir ke politik sebelumnya, karena politik sebelumnya itu sangat menghancurkan generasi maupun menghancurkan masyarakat seperti yang tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi. Itu tidak boleh. Kita sebagai generasi harus memberikan motivasi yang baik, pemikiran yang sehat, cinta damai kepada masyarakat, sehingga politik yang memang momentum politik yang akan datang di bulan Desember tahun 2020 ini di Kabupaten Seram Bagian Timur itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Maluku. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk pilkada di Kabupaten Seram ini saya harapkan kita bisa cinta damai dan cinta sesama bersaudara. Oke, saya kembalikan ke moderator. Langsung saja buat. Langsung saja kepada. Oke, kita langsung saja kepada Pak Marco. Oke, terima kasih. Kita waktunya mungkin bisa diminimalisir ya. Oke, siap. Sesuai dengan pertanyaan yang ada, bagaimana kita sedikit menggambarkan kondisi politik saat ini di SBT. Untuk saat ini sama pantauannya seperti Pak Wartawan tadi yang sudah menjelaskan tadi sedikit. Saya lebih ke media sosial karena itu bisa menjadi gambaran buat kita, tetapi lebih juga saya sendiri melihat kondisi itu secara bersentuhan fisik langsung di lapangan. Misalnya kemarin, karena saya kemarin baru dari SBT juga ya, jadi sebenarnya saya mohon maaf ketika ada yang menonton video ini. Sebenarnya kami juga belajar untuk bagaimana menciptakan demokrasi yang baik. Kemudian kami dituntun juga sekarang kami menciptakan politik yang baik, karena kami melihat loh ini yang mengeluarkan narasi-narasi di media massa ini, loh ini orang-orang intelektual. Bagaimana kok seperti ini, apa yang menjadi permasalahan ini, sehingga mereka tidak bisa menghasilkan politik cinta atau demokrasi cinta ini yang menjadi permasalahan. Sehingga harinya kami adalah bagaimana insya Allah nanti ke depan ini kami akan memutuskan mata rantai itu, sehingga politik-politik yang menjadi kita temukan hujat saling menghujat, hujat kebencian, kemudian fitnah, padahal sebenarnya politik tidak mengajarkan itu, tapi kekeliruan kita yang memahami politik. Sehingga kami hadir di sini apabila kekeliruan kami dalam menyampaikan ini, tetapi saya merasa bahwa ada sentuhan moral dari kami untuk melihat kondisi politik SBT saat ini. Karena kenapa yang ada di SBT saat ini adalah saya rasa abang-abang saya atau om atau segala macam aktivis yang ada di SBT ada mereka adalah orang-orang intelektual. Tapi kenapa seperti ini? Karena saling menghujat di antara sesama kandidat, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Kami merasa kasihan, kami menangis melihat kondisi SBT seperti ini. Nyeri melihat kondisi SBT seperti ini. Kenapa? Karena itu warisan kepada kami. Kami kok seperti itu diperolok-olok dengan cara berpolitik seperti orang Belanda menjajah negara Indonesia. Ini suatu problem yang perlu disadari oleh semua masyarakat SBT yang ada saat ini. Sehingga kami betul-betul dengan tema kami adalah politik kali ini dengan pemimpin-pemimpin yang cerdas, pemimpin-pemimpin yang unggul tangguh ini. Misalkan 3 kandidat ini mereka adalah orang-orang cerdas. Yang kami harapkan adalah mereka bisa melahirkan politik cinta. Sehingga selesai daripada pemilihan itu mampu memberikan pelajaran penting kepada kami. Kenapa? Karena politik itu mengajarkan kebaikan. Kami di antara setiap para
pengikut atau menurut mengikuti pemilihan juga kami tidak melihat kondisi masyarakat kami. Karena begini, kemarin itu Pak Dokter ketong juga pernah mengikuti pemilihan itu, kadang-kadang ketong orang kampung itu bakalai di antara sesama karena tidak ada rasa cinta politik itu tersampainya kepada diri mereka. Itu sehingga saya merasa mungkin saya punya harapan besar begitu untuk pilkada besok-besok ini akan melahirkan pilkada yang mungkin demokrasi yang cinta, politik yang damai, sejahtera, sehingga terlahirnya kehidupan masyarakat SBT itu dengan penuh kasih sayang sebagaimana dijelaskan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Terima kasih, mungkin itu paparan singkat dari saya. Saya kembalikan ke Pak Dokter. Pak Aceh insyaallah. Jadi tokoh masyarakat dari luar. Tokoh masyarakat. Harapan kita semua ya yang sama tadi, bahwa mudah-mudahan pilkada tahun 2020 di SBT sekarang ini sampai ke depan itu tidak terulang lagi seperti yang lalu-lalu yang pernah dialami oleh kita semua. Dan forum ini yang tadi saya sempat singgung itu, supaya kita harus sering-sering untuk mendiskusikan hal-hal yang menarik seperti ini untuk masa depan masyarakat sebagai ke depan. Yang saya ingat tadi kata Pak Dokter itu, bahwa itu ya demokrasi langsung tapi demokrasi yang berpancasila, yang tadi sudah dipaparkan secara menyeluruh tadi. Ditambah lagi dengan politik yang katong bangun, politik cinta, itu luar biasa itu. Itu politik yang belum pernah kita dengar di seluruh Indonesia ini, kecuali cuma mungkin di SBT. Dan biasa. Ya, kita sebagai masyarakat SBT sangat mendambakan itu politik cinta itu, karena ketika apa yang kita harapkan dalam politik yang berbau cinta itu luar biasa, itu dampaknya luar biasa insya Allah. Karena bagaimana mungkin kalau orang itu saling mencintai baru membenci, kan mungkin. Kalau saling mencintai itu walaupun jelek tetap cinta saja. Bagaimana kalau cinta baru membenci, kan mungkin. Jadi kalau sudah rasa cinta itu walaupun sebelum pilkada maupun pilkada berjalan sampai pilkada berakhir, cinta itu tetap ada saja. Itu yang jadi harapan kami. Mudah-mudahan ya apa yang kita harapkan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi ini saudara-saudaraku yang ada di SBT, ini ada aroma baru yang hadir di SBT ini, di mana pemuda-pemuda SBT telah memiliki haluan politik cinta. Nah, ketika haluan politiknya politik cinta, maka seperti yang dikatakan oleh Pak Acang Patikupan tadi, itu sudah semua punya kelemahan kekurangan, itu pasti ada. Tapi ketika cinta bertahta di atas kata, maka semua itu jadi damai. Itu prinsip dalam berpolitik. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana apa sih arti politik cinta itu? Konsepnya seperti apa? Targetnya seperti apa? Lalu cara-caranya seperti apa? Kalau ketemu dari sisi definisi, politik adalah seni untuk mencapai cita-cita yang suci untuk mewujudkan keadilan, mendistribusi kekuasaan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka ketika itu jua mulia itu ditopang oleh cinta, maka perbedaan itu bisa menjadi sesuatu yang hikmah bagi kesejahteraan kita. Itu konsepnya seperti itu. Nah, nanti ada yang tanya, tidak mungkin kita mewujudkan politik cinta. Politik itu konstruksi sosial, bukan sesuatu yang tiba-tiba hadir ketua sejak lahir itu berperilaku jahat, tidak. Tapi itu adalah
ketika kebiasaan jahat itu diulang-ulang-ulang, itu lama-lama jadi kebenaran. Makanya ketika ketemu berpikir politik cinta, wah itu kan tidak mungkin terjadi, itu kan cuma konsep saja, tapi kenyataan di lapangan. Tapi konsep ini ketika ketemu bersepakat untuk melakukan, itu bisa terwujud. Yang jahat saja ketemu berani wujudkan, apalagi yang baik. Itu prinsipnya seperti itu. Lalu bagaimana mengkampanyekan politik cinta itu? Cara mengkampanyekan politik cinta itu, generasi pemuda SBT yang rindu mewujudkan politik cinta sebagai satu-satunya pilot project yang kita akan lihat, ditonton, akan dipertontonkan seperti orkestra musik. Mereka berbeda, ada bagian sulingnya, ada bagian keyboardnya, ada penyanyinya, mereka berbeda. Tapi mereka menyuguhkan nada-nada yang merdu kepada masyarakat. Mereka menciptakan notasi-notasi pembangunan di tengah masyarakat. Karena ketika teori orkestra politik yang dijadikan cara pandang untuk membangun SBT, maka perbedaan itu jadi lautan hikmah, bukan lautan perpecahan, bukan lautan perpecahan, tapi dia menjadi bibit untuk mewujudkan politik cinta menuju kedamaian. Itu cara-cara dalam membangun sebuah konsep di mana politik cinta itu ketika diterapkan. Dan cara berpikir yang dulu-dulu yang merugikan masa depan SBT itu kita delete, kita install berpikir baru yang digerakkan oleh pemuda-pemuda SBT yang lahir dari masjid. Ketika politisi lahir dari masjid, maka cita-cita cinta itu pasti terwujud. Tapi kalau politisi lahir dari rumah kopi, maka yang kita tunggu adalah pertikaian dan perpecahan, karena itu berhubungan dengan masalah kantong. Ketika politik itu dibesarkan di rumah kopi, yang ujungnya adalah kebutuhan perut dan bawa perut. Itu hanya cita-cita, hanya kesehatan jasmani yang ditonjolkan. Sementara kebutuhan rohani itu dimatikan oleh kebutuhan jasmani. Nah, ini jangan terjadi. Karena seperti yang kita sepakati bersama bahwa Ita Tunusa itu adalah titipan Sultan Nuku, para ulama. Maka bibit-bibit SBT ini sebenarnya unggul. Tapi kerikil-kerikil perpecahan itu harus dihapuskan. Karena itu mengganggu masa depan SBT. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana membangun kesuksesan pilkada kali ini? Bagaimana membangun pilkada kali ini menjadi pilkada cinta? Darah-darah pemikiran ini harus kita tebarkan kepada seluruh generasi anak muda SBT, mulai dari SD sampai orang tua. Bahwa mama sekarang ini politik cinta, sing ada lagi politik bakalai. Tidak ada lagi politik perpecahan. Sing ada lagi ini warung, ini gorong, tidak ada. Yang ada hanyalah SBT, syair bersandi takwa. Allah. Ketika itu menjadi mercusuar pemikiran kita, maka yang kita tunggu SBT akan menjadi contoh satu-satunya kabupaten yang memiliki filosofi politik cinta. Inilah yang harus dihadirkan kepada generasi muda. Politik kolonial kemarin yang pecah belah itu kita hapus di pelataran Seram bagian timur, karena itu bisa memberikan sebuah yang merugikan. Tapi dengan politik cinta, maka itulah yang bisa membawa SBT kepada SBT yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira seperti itu. Ya, itulah pemaparan singkat yang cukup luar biasa dari Bapak Dr. Syarifuddin Sosi. Mungkin selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan juga. Bagaimana menurut kampanye itu ada adu konsep, ya, pertengkaran ide dan gagasan menuju kesejahteraan. Nah, kira-kira ini seperti apa dari pandangan teman-teman yang ada di sini? Mungkin kita awali dari Ketua Gemas dulu ya. Oke, langsung saja kepada Ketua Gemas, kita berikan waktu dan tempat. Bagaimana menurut kampanye? Baik, terima kasih untuk waktu yang sekian kali. Bagaimana model kampanye cinta politik? Politik cinta. Jadi
seharusnya para kandidat maupun tim sukses bahkan generasi milenial itu mampu memberikan narasi-narasi yang baik kepada masyarakat sehingga yang tadinya politik cinta itu dapat dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat. Itu bagaimana kampanye untuk menyampaikan konsep dengan cinta, menyampaikan ide dengan cinta, kemudian menyampaikan gagasan dengan cinta, sehingga pilkada Kabupaten Serang bagian timur mendatang merupakan pilkada yang bersih, pilkada yang sehat, Amin, pilkada amin, yang Amin. menjadi pilkada yang menjadi teladan untuk kabupaten di Provinsi Maluku. Mungkin dari saya seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah penjelasan daripada Ketua EG Mas ya. Dia main palang tapi dia kikis. Betul memang. Oke, langsung saja beta persilakan kepada Katong punya teman-teman mahasiswa yang ada di pojok sana itu mungkin bagaimana pendapat? Bicara di barang waktu. Bicara. Saya habis ini nanti langsung ke penutup sudah. Habis langsung ke penutup. Iya, jam banget. Oke. Singkat saja, singkat. Singkat. Video. Singkat. Ya, untuk pertanyaan kedua ini, beta kutip pesan dari Pak Gus Dur. Beliau menyampaikan bahwa yang lebih penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Sehingga jadi pertanyaan itu juga seorang pemimpin itu memang harus katong mengadukan, katong punya ide gagasan, karena memimpin sebuah wilayah ini tidak hanya cuma sekedar menjadi pemimpin, tapi harus punya intelektual kepemimpinan itu juga perlu. Sehingga nantinya harapannya, tapi beta yakin dan percayalah untuk 3 pemimpin ini untuk SBT ke depan itu pasti lebih bagus di antara dong. Amin. 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 Percaya karena mereka punya pengalaman yang sungguh luar biasa, punya latar belakang kepemimpinan yang sungguh luar biasa juga, sehingga beta yakin yang penting belum punya tim ini jangan kasih kabur air saja begitu. Kalau kepala dia kotor itu filosofinya begitu, tapi tentunya kapal ini bersih, tapi nanti itu dia punya cabang-cabang air itu yang masih kotor itu. Jadi harapannya kasih tertib saja pemilihan pilkada 2020 kali ini, sehingga atau mampu merasakan yang tadi ini, cinta itu perlu kita merasakan dalam berpolitik. Mungkin itu beta sampaikan untuk menjadi kata tutupan beta. Kepada Pak Dokter, beta persilakan untuk menutupi Pak Dokter. Ya, terima kasih. Saya kira kalau kesadaran generasi muda SBT sudah taat dan patuh pada politik cinta, maka yang kita tunggu adalah kemuliaan dan kebahagiaan. Amin. Jadi kata Jalaluddin Rumi bahwa ketika keadilan, ketika kejahatan itu akibat kebaikan yang tidak diberi ruang, kotoran itu kesucian yang tidak terjaga, dan cinta itu bisa terwujud ketika kebersamaan dan keadilan itu ditegakkan. Ketika semua itu bisa terwujud rapi dalam menggerakkan sebuah politik, maka politik cinta itu akan terwujud. Dengan demikian, kata kunci dari beta untuk menjadikan SBT sebagai satu-satunya kabupaten yang menuju pada gerakan politik cinta, pesannya cuma 3. Yang pertama, harus punya iman politik yang tinggi. Karena ketika punya iman politik itu artinya menuju pada politik Pancasila. Katong harus, politisi itu harus beriman kepada Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Itu yang paling pertama. Karena ini kebetulan SBT lebih banyak komunitas Muslim, maka dia harus selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam, iman, Islam, ihsan. Politik Islam itu seperti apa? Politik yang memberikan keselamatan, memberikan kedamaian, memberikan cinta di tengah masyarakat. Tidak ada perpecahan di antara
mesin-mesin politik yang terjadi. Mesin politik tujuannya keadilan, mesin politik tujuannya mendistribusi keadilan kepada masyarakat. Makanya karena kita negeri Islam, maka coba suguhkan politik Islam yang bisa jadi teladan bagi publik, teladan bagi kita di Maluku, bahkan teladan di kawasan timur Indonesia, bahkan teladan di Indonesia. Itu yang harus kita wujudkan di SPT. Dan yang ketiga adalah politik ihsan, adalah politik yang bagaimana kelembutan sebagai cara, akhlakul karimah sebagai cara untuk berpolitik. Nah, ketika kita menggunakan mesin akhlakul karimah, maka disitulah politik cinta tumbuh segar di Seram bagian timur. Sebagaimana sering saya sebutkan bahwa ketika itu terwujud, maka cita-cita syair bersandi takwa itu akan hadir dan terbit di tanah Seram bagian timur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, itulah ketemu punya hasil diskusi pada malam hari ini. Beta tutup dengan satu slogan, tajam tidak melukai, pintar tidak menggurui, cepat tidak mendoli. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.